Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Malam Jumat Kliwon. Oke, untuk link cerita dan link penulis akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan kalian follow dan support penulis. Oke, lanjut ke ceritanya. Madiun, Jawa Timur menjadi saksi tentang kisah ini. Kisah yang dialami oleh seorang pemuda yang tinggal di Bade, Kecamatan Dagangan. Malam itu, Trisno sedang bermain PS di rumah temannya. Kebiasaan anak-anak dari dulu sampai sekarang kalau sudah memegang remote yang bisa dipijit-pijit, pastilah lupa waktu. No, udah jam 9 loh. Kamu gak pulang? Nanti dicariin bapak kamu. Andik memperingatkan sang teman. Ah, lagi seru nih. 1 jam lagi. Tolak Trisno dan kembali fokus menatap layar. Jam berlalu begitu cepat. Saking asiknya sampai melampaui waktu yang sudah dijanjikan. Waduh, udah jam 12. Mampus aku. Bisa diomel habis-habisan nih nanti. Aku pulang duluan ya. Trisno langsung menyabet kunci motor dan bergegas pulang. Awalnya jalanan masih terang. Ada beberapa orang yang juga lalu lalang menggunakan mobil maupun motor. Namun, saat memasuki kawasan Segulung, lampu penerangan mulai berkurang. Dikarenakan desa tersebut dikelilingi hutan. Sedangkan untuk ke Bade masih harus melewati area hutan yang lebat itu. Angin dingin mulai menerpa. Trisno mulai kedinginan. Ia mengancingkan jaketnya agar hawa dingin yang merasuk tubuhnya berkurang. Mendadak, sekelebat bayangan putih melintas tepat di bawah roda motornya. Sontak buat Trisno berhenti. Astagfirullah. Trisno melihat benda itu masuk ke semak-semak. Mungkin saja itu kucing, pikir Trisno. Baru ia mau melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba mesin motornya berhenti. Ya Allah, kenapa lagi ini? Jangan sekarang dong mogoknya. Gak lihat posisi apa? Percuma. Memaki pun motor juga gak akan bergeming. Gurutu Trisno. Buru-buru Trisno mengambil ponsel dan menyalakan senter dari sana. Ia melihat speedometer bensin sudah di paling akhir. Ternyata ia kehabisan bensin. Mau tak mau ia harus mendorong motornya sambil mencari rumah yang menjual bensin. Awalnya motor didorong itu begitu ringan. Tapi lama-kelamaan menjadi berat. Trisno melihat sekeliling, tapi tak ada apa-apa di sekitarnya. Anehnya, perasaannya mulai berkecamuk. Ditambah hidungnya mencium bau anyir yang kian lama mendekat. Merinding sudah tentu.
mau lari tapi sayang sama motor. Trisno dilema. Akhirnya dia cuma bisa melantunkan doa-doa yang sering diajarkan oleh bapaknya. Tiba-tiba dari kejauhan ada sorot lampu. Sepertinya dari motor seseorang. Trisno berharap orang itu mau membantunya. "Tolong saya, Pak. Saya kehabisan bensin, Pak," seru Trisno sampai seraya melambaikan tangan. Awalnya orang yang menaiki motor itu ingin membantu, tetapi mendadak tercengang. Bola matanya bulat, seperti melihat sesuatu yang menyeramkan. Tanpa berkata-kata lagi, orang itu pergi, menarik tali gasnya dengan kencang. Trisno mengerutkan dahi, bingung dengan aksi orang barusan. Namun ia tak mau berlarut-larut dalam pikiran yang aneh. Ia melanjutkan mendorong motornya hingga tiba di depan sebuah rumah yang menjual bensin. Namun tokonya sudah tutup. Nekat Trisno mengetok pintu rumah itu untuk membangunkan penghuninya. "Assalamualaikum, Pak, Bu, saya mau beli bensin." "Assalamualaikum, Pak, saya mau beli bensin," ujar Trisno. Dari dalam rumah, seorang wanita yang tengah berjaga sama-sama mendengar ketukan pintu. "Pak, bangun, Pak. Ada yang ketuk pintu rumah kita, Pak." "Pak, bangun," ujar wanita tersebut. "Siapa toh, Bu? Malam-malam juga." "Tak tahu, Pak. Bapak lihat sendiri aja." Pria bernama Wahid itu turun dari kasur dan membuka pintu rumahnya. "Ada perlu apa ya, Nak?" ujar pria tersebut. "Maaf, Pak, karena ganggu malam-malam. Motor saya kehabisan bensin." Trisno menunjuk ke arah motornya. Wahid menatap motor Trisno dari kejauhan. "Astagfirullah, ya Allah. Kamu dari mana, Nak?" ujar si bapak. Kenapa, Pak? Saya dari rumah teman. Ini mau pulang ke Bade." Wahid menepuk bahu Trisno, kemudian mengiringnya ke motor. Mulanya Wahid ingin mengisi bensin, tetapi ternyata masih penuh. Ia sudah tahu bahwa bukan bensin permasalahannya. "Nah, bukan karena bensin motormu mogok, ini masih penuh bensinnya kok." "Loh, iya ya." Trisno melongok ke arah tangki bensin dan benar-benar masih terisi. "Lalu kan kalau bukan karena kehabisan bensin, kenapa motorku bisa mogok ya?" gumanya dalam hati. Wahid mendekati pemuda yang tampak kebingungan itu. Saat sampai di rumah, "Nak, jangan langsung masuk. Suruh orang tuamu mengambil seember air untuk disiramkan ke tubuhmu. Paham tidak, Nak?" ucap Pak Wahid. Belum sempat Trisno menanggapi, pria di hadapannya lalu melanjutkan berbicara. "Lain kali jangan pulang terlalu malam.
biar gak diikutin oleh makhluk ini. Bagai disambar petir, tubuh Trisno bergetar. Ia mulai paham ke arah mana pembicaraan mereka. Tidak ingin menunggu lama, pemuda itu segera berpamitan untuk pulang. Motor yang tadinya mogok sekarang sudah bisa menyala karena dibantu oleh Pak Wahid. Namun pria itu tidak bisa mengusir makhluk yang sudah mengikuti Trisno sejak memasuki kawasan hutan. Di jalan, Trisno merasa ketakutan. Bulu kuduknya terus merinding, keringat bercucuran, dada terasa sesak di. Namun Trisno terus melaju tanpa dia menengok ke belakang. Di pikirannya sekarang adalah ingin cepat pulang dan bertemu dengan kedua orang tuanya. Tepat pukul 12:25, ia sampai di pekarangan rumah. Sang ayah sudah siap membawa rotan di tangannya. Sudah hafal cara menghukum anaknya yang bandel itu. Namun, saat melihat Trisno membawa sesosok yang mengerikan, buru-buru pria itu masuk ke dalam rumah lagi untuk mengambil sesuatu. "Bu, Pak, ambilin air, Bu. Cepetan, ambilin air," rengeknya di depan rumah. "Astagfirullah, Nak. Kenapa jam segini baru pulang?" sahut ibunya. "Bu, ambilin air sekarang, nanti aja ceritanya." Biu. Belum selesai berbicara, beberapa siraman air sudah mampir ke tubuh Trisno. Ayah Trisno yang menyiramnya. Tak hanya di situ, pria itu juga mengguyur motor Trisno menggunakan air. Setelah memejamkan mata dan membaca beberapa doa, barulah makhluk yang mengerikan itu lenyap. "Pak, rengek Trisno. Sang ayah langsung menutup kepala sang anak menggunakan ember. Karena kesal, tak pernah mendengarkan nasihat dari dirinya. "Ayo Bu, kita masuk rumah. Biarin nih si Trisno dibawa sama wewe gombel. Dasar anak bandel," ujar sang ayah. "Wah, Bapak tega, Trisno ikut, Pak." Trisno buru-buru mengekori kedua orang tuanya untuk masuk ke rumah. Sejak saat itu, Trisno tidak pernah pulang tengah malam lagi. Biasanya sehabis maghrib, ia sudah di rumah. Pemuda itu tidak ingin mengalami kejadian yang mengerikan itu untuk kedua kalinya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan cerita. Tetap support channel Obor Malam dan terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Obor Malam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.